Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu informasi lagi. Ini juga sama datang dari Bu Menteri ya, Menpan RB. Alhamdulillah ya, kode R2 dan R3 bisa jadi P3K penuh waktu tapi melalui optimalisasi formasi. Sekali lagi bahwa bagi Bapak Ibu yang kemarin menerima kelulusan dengan kode R2 dan R3 ini bisa jadi P3K penuh waktu, tapi harus melalui optimalisasi formasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Oke, nanti disimak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Lengkongayobandung.com ya, saya lansir dari media salah satu media ini Bapak Ibu, ayobandung.com. Nasib pelamar yang dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan kode R2 atau R3, artinya tanpa embel-embel L gitu di belakangnya, pada seleksi P3K 2024 tahap 1 jadi sorotan. Betul ya Bapak Ibu, bagaimana tidak ya. Ini sepertinya pemerintah membuat tanda tanya besar bagi teman-teman honorer, begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait hal ini, Menpan RB dan BKN telah menyusun regulasi optimalisasi formasi namanya. Ini untuk memberikan kesempatan lebih lanjut bagi pelamar dengan kode R2 dan R3. Nah, kode R2 merujuk pada pelamar ex tenaga honorer kategori 2 yang terdata sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 2024. Sedangkan kode R3 ini ditujukan bagi pelamar non ASN. Jadi untuk kode R2 adalah ex tenaga honorer kategori 2. Kemudian untuk R3 itu bagi pelamar non ASN yang terdata di BKN sesuai keputusan yang sama ya, nomor 347 2024. Nah, meskipun pelamar dengan kode R2 dan R3 dinyatakan tidak lulus dalam periode 1 karena telah kalah perankingan, mereka masih bisa berpeluang untuk menjadi P3K penuh waktu melalui mekanisme. Nah, proses ini akan dilakukan setelah tahapan seleksi P3K periode selesai. Jadi nanti Bapak Ibu, katanya nih di sini ya begitu, untuk proses tadi optimalisasi itu menunggu sampai seleksi P3K tahap 2 selesai. Nah, ini regulasi optimalisasi Bapak Ibu. Regulasi optimalisasi ini bukan hal baru. Aturannya telah diberlakukan sejak 2022 dan diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 pasal 31. Nah, berikut poin-poin penting regulasi optimalisasi. Yang pertama, ini untuk pemenuhan formasi kosong. Optimalisasi dilakukan untuk mengisi formasi kosong atau sisa yang belum terisi. Oh ya, jadi ada kesempatan lah gitu ya. Kemudian yang kedua, prioritas untuk kode R2 dan R3. Pelamar dengan kode R2 akan diutamakan diikuti oleh kode R3 dengan mempertimbangkan nilai Computer Assisted Test atau CAT tertinggi. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dulu kecil hati lah, mudah-mudahan masa sih pemerintah nggak punya kebijakan gitu ya Bapak Ibu ya, tidak memperhatikan begitu teman-teman yang barangkali bernasibnya kurang beruntung, masa dibiarkan begitu saja, kan nggak mungkin juga. Nah, ini yang perlu kita dorong ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga adalah formasi tersedia setelah periode 2. Nah, formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dilamar pada tahap 2 akan digunakan untuk optimalisasi ya. Itu yang ketiga. Kemudian khusus yang nomor 4-nya, khusus untuk pelamar teknis dan tenaga kesehatan nakes, regulasi ini hanya berlaku untuk pelamar teknis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kelima, pertimbangan P3K paruh waktu ya, jika formasi optimalisasi masih terbatas, pelamar dengan kode R2 dan R3 akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 diktum ke 33. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang proses dan peluang optimalisasi. Pelaksanaan optimalisasi akan dilakukan
setelah hasil seleksi P3K periode kedua diumumkan. Langkah ini memberikan peluang bagi pelamar dengan kode R2 dan R3 untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu begitu ya. Namun jika formasi tetap terbatas, pelamar tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Akhirnya kembali lagi kepada formasi yang tersedia. Nah, bagi yang formasi yang tidak tersedia lagi sudah penuh misalnya, maka di sini akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu ya, yang sekarang masih masih belum jelas lah statusnya ya untuk P3K paruh waktu itu seperti apa ya. Nah, RPP-nya kan belum selesai. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimaksud tadi ada 5 poin untuk optimalisasi ya. 5 poin ya. 5 poin, 1 2 3 4 5 poin terkait dengan regulasi optimalisasi. Jadi untuk mengisi pemenuhan formasi kosong, kemudian prioritas untuk kode R2 dan R3 ya. Kemudian dengan nilai tertinggi tadi, lalu formasi tersedia setelah periode 2 formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dilamar. Nah, kemudian khusus pelamar teknis dan nakes, regulasi ini hanya berlaku untuk pelamar teknis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan P3K paruh waktu apabila semua yang tadi disebutkan di atas sudah terpenuhi dan tidak ada lagi peluang untuk itu, maka diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Itu saja Bapak Ibu ya yang dapat saya bagikan. Jadi sedikit memang mungkin ya yang bisa tercover dengan mekanisme ini, dengan mekanisme otomatisasi formasi ini, tetapi paling tidak bisa membantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.